kopinya, ada susu, ada kopi, ada keripiknya juga. Bakso aci lagi panas-panas gini, anget-anget, enak banget nih ya makan bakso aci. Beli bakso acinya. Sini. Ayo bakso acinya enak banget. Dibeli. J, Meng, jualan Meng? sih. Gue, lu jualan di sini? Jualan nih, biasa jualan apa lu? Jualan ada bakso aci, ada susu, ada kopi juga, biasa lah. Oh, banyak ya? Lengkap ya? Mencari sesuap putih ya. Ya ampun. Gue mau kopi aja deh. Kopi, oke. Bisa ya? Bisa. Aman. You don't have to let the money come between us. No, they're not even capable to feel us. Yeah. Why don't we just take the stacks and go to pizza? Yeah. That way you could lean away with all the people. Yeah. Oh my God, looking at my squad. Meng, ini Meng minumannya. Nih, sama minum ya. Jadi. Enak banget Oke. pasti. Lagi jos banget nih. Siang-siang ngantuk kan pasti kan? Iya, benar. Minum kopi biar seger. Oke. Lu duduk dulu lah. Iya, sekalian deh. Gua seruput ya. Seruput silakan. Salah. Di mulut. Mantap. Enak. Seger. Siang gini kan ya. Sebenernya gue lagi bingung sih, Meng. Bingung kenapa? Kan gue lagi jualan tuh ya. Nah, gue bingung banget nih. Udah sepi banget berhari-hari. Gue udah bingung banget harus pakai cara apa lagi supaya dagangan gue tuh bisa laku. Kalau gitu, lu butuh namanya design school thinking, Pak. Hah, design school? Maksudnya sekolah desain gitu, gue gambar-gambar? Salah. Di design school itu model pembuatan strategi yang berusaha untuk mencapai kecocokan dan kesesuaian antara kemampuan internal dan peluang eksternal perusahaan. Lebih cocok banget buat lu aplikasiin. Hah, gimana? Coba jelasin lagi deh, gue masih nggak ngerti dah. Jadi, design school itu salah satu 10 metode pembuatan strategi yang dibuat sama Henry Mintzberg. Design school ini memandang perumusan strategi sebagai proses konsepsi dan punya penekanan utama dalam menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan. Oh, gitu. Terus cara ngenilai nih kondisi internal sama eksternal perusahaannya tuh gimana tuh kira-kira, Meng? Nah, design school ini diterapin dengan buat analisis SWOT. Nah, mungkin lu pasti pernah denger kan? Nah, kondisi internal perusahaan ini bisa dinilai dengan melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya itu dengan resource base. Sedangkan kondisi eksternal bisa dinilai dengan melihat ancaman. Misalnya aspek teknologi, ekonomi, sosial, politik, dan pendekatan market base. Nah, gitu Bang tentang desain Oh, jadi school. gitu design school. Materinya bagus banget sih, bermanfaat lah. Lagi ngomongin desain school ya Pak? Iya nih lagi ngomongin design school. Iya. Jadi benar banget Pak, dengan menganalisis elemen-elemen ini pakai model SWOT, kita jadi punya bird's eye view tentang kondisi pasar dan perusahaan. Kita juga bisa nilai, lihat gimana kekuatan perusahaan bisa dicocokin sama peluang yang dibikin perusahaan itu Pak. Oh, kayak gitu. Nah, selain itu ada lagi nggak faktor yang harus diperhatiin? Ada dong Pak, jadi kita itu harus pertimbangin faktor-faktor mengenai values atau kepercayaan dan preferensi dari orang-orang yang bisa mimpin sebuah perusahaan Pak. Habis itu kita juga perlu pertimbangin social responsibilities Pak, yaitu gimana etika kita di dalam masyarakat sekitar perusahaan kita itu ada berada Pak. Nah, kalau kita udah nganalisis nih faktor-faktor yang tadi, habis itu kita harus ngapain lagi? Guys, lagi ngomongin apa nih? Lagi ngomongin design school nih, sampai analisis faktor-faktor. Gue masih agak bingung. Oh, jadi lu mau tahu nih habis analisis faktor-faktor harus apa? Ya mau sih. Cuman emang lu ngerti emang? Ngerti dong. Nah, kalau udah selesai analisis, kita lanjutin nih dengan milih alternatif strategi dan milih salah satu yang paling baik dengan cara dievaluasi. Terus gimana cara evaluasi alternatif dari strateginya itu? Nih, Pak, ada 4 hal yang harus dipertimbangin buat milih alternatif strategi yang terbaik. Yang pertama, strategi yang kita buat harus konsisten nih sama tujuan dan kebijakan. Nah, yang kedua, strateginya harus bisa adaptif dalam merespon lingkungan eksternal yang terus berubah-ubah nih. Nah, terus selanjutnya strateginya harus bisa nyiptain atau memelihara keunggulan kompetitif. Nah, yang terakhir nih, strateginya nggak boleh membebani sumber daya yang ada atau nyiptain masalah baru yang nggak bisa diselesaikan. Nah, gitu Pak, udah ngerti belum sekarang? Nah, udah lumayan ngerti sih. Cuman lu bisa ngasih contohnya nggak? Contoh konkretnya gitu, biar gue bisa lebih paham. Nah, kebetulan kalau masalah itu gue masih kurang paham nih. Tapi gue punya temen nih yang lebih paham. Wah, siapa tuh? Siapa kek?
Gak ada yang nih, gue punya teman namanya Estet. Kita telepon aja ya, biar kita nanya langsung. Mana coba lihat. Geser. Iya, Gue pengen kenalan. Nih, Ted, ini Halo, Ted. gua, Namanya Estet. Halo, dia si Estet temennya. Wah, ada apa nih pagi-pagi? Nih Ted, temen gue ada yang mau nanya nih ke lu tentang contoh. Oh, ala gitu. Ya udah deh, gue ambil contoh perusahaan Zara ya. Tahu kan perusahaan Zara? Tahu dong, Zara Saat kan teman kita. Salah, bukan. Salah, Bang. Iya salah. Zara baju kan maksudnya. Nah, bener. Jadi, gue mau ngejelasin ya analisis SWOT dari perusahaan Zara. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada strength, atau kekuatan dari Zara ini sendiri. Keuntungan dari Zara ini sendiri adalah keuntungan pionir. Mengapa? Karena Zara mengambil sistem fashion instan. Nah, kita tahu ya, untuk perusahaan konvensional, tahap perencanaan, produksi, dan menjual adalah prosedur yang sangat panjang. Tapi bagi Zara, tahapan-tahapan tersebut hanya memakan waktu 3 minggu saja loh. Sebentar banget kan? Nah, kekuatan logistik dari Zara itu juga hebat. Karena Zara hanya perlu waktu 48 jam untuk menyebarkan produknya ke seluruh dunia. Gimana? Keren banget kan Zara? Nah, tapi sayang, Zara juga memiliki kelemahan. Nah, makanya kita masuk ke yang kedua, yaitu weakness. Dengan fokus Zara dalam menghadirkan fashion instan, juga memberikan kelemahan nih bagi Zara sendiri. Kenapa? Karena Zara tuh sering masih sulit dalam menyeimbangkan fashion yang dapat everlasting dengan fashion instan yang dihadirkannya. Nah, saat pandemi kemarin pun penurunan penjualan dialami oleh Zara sebanyak 89%. Zara pun memiliki peluang atau opportunity. Makanya kita masuk ke poin yang ketiga dari analisis ini. Apa peluang dari Zara? Peluang dari Zara adalah sustainability dan environmental friendly. Kenapa? Karena seringkali menjadi perhatian utama bagi para generasi millennials maupun generasi Z dalam pembelian produk fashion. Selain itu, penggunaan AI atau artificial intelligence juga dapat dimanfaatkan oleh Zara dalam evaluasi dan strategi yang dapat dilakukan Zara ke depannya secara optimal, kayak gitu. Lalu kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu threat atau ancaman. Ancaman apa sih yang dapat mempengaruhi Zara? Yaitu adalah munculnya kompetitor dapat mempengaruhi kehadiran Zara di masa yang akan datang. Seperti contohnya adalah kehadiran perusahaan baru seperti Shein. Mereka atau Shein ini menerima jumlah download aplikasi sebanyak 10,3 juta. Yang dibandingkan Zara hanya menerima jumlah download sebanyak 2 juta saja. Seperti itu. Oke, jadi event perusahaan sebesar Zara pun, dia itu nggak cuma punya kekuatan dan kesempatan yang besar ya, tapi dia juga punya tantangan sama kelemahan yang besar juga. Pernyataan lu bener banget. Makanya kita perlu punya strategi pada saat menjalankan bisnis yang kita jalani. Oke, gue lumayan paham nih sekarang nih. Thank you lah, Ted. Makasih banyak ya. Sama-sama bro, santai aja. Semenjak Jeremy belajar tentang design school thinking, ia pun secara perlahan mulai mengimplementasikannya dengan memahami keadaan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kedai kecilnya. Implementasi tersebut membuahkan hasil dan mendatangkan pelanggan lebih banyak lagi ke kedai kecilnya.